Debat perdana pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tabanan dalam rangka Pilkada 2024 berlangsung terbuka pada Kamis malam, tanggal 31 Oktober tahun 2024, bertempat di Bali Sunset Road Convention Center, Denpasar. Acara ini menjadi momen bagi dua paslon untuk memaparkan visi misi serta program kerja mereka di hadapan masyarakat. Paslon nomor urut 1, Nyoman Mulyadi dan Nyoman Ardika atau yang lebih dikenal dengan panggilan, Sengap, mengusung visi mewujudkan Tabanan yang maju dan sejahtera melalui pendekatan pembangunan berbasis desa dan penguatan sektor pertanian. Mereka berfokus pada pemberdayaan ekonomi rakyat, peningkatan akses pendidikan, serta dukungan terhadap pelaku UMKM dan petani. Dalam pemaparannya, Mulyadi menegaskan pentingnya peningkatan lapangan kerja dan dukungan bagi masyarakat desa sebagai tulang punggung ekonomi Tabanan. Di sisi lain, paslon nomor urut 2, Komang Gede Sanjaya dan Made Dirga, menyampaikan visi, Nangun Satkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru di Kabupaten Tabanan, Tabanan era baru aman, unggul, madani dengan berbagai program unggulan seperti peningkatan akses kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang merata. Sesuai tema debat kali ini yakni memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, maka rencana penjabaran visi misi paslon 2 akan diarahkan di bidang pertanian yakni dengan menekankan pada kedaulatan pangan, mewujudkan ekosistem agribisnis berkelanjutan. Di sektor pariwisata tetap akan menitikberatkan pertanian dengan pariwisata sebagai bonus dengan konsep agrowisata. Dalam debat terbuka, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tabanan, Paslon 1 dan Paslon 2 menjawab berbagai pertanyaan panelis dengan antusias. Seperti, pertanyaan tentang tantangan pengelolaan air bersih, Paslon 1 menyoroti tata kelola PDAM yang dinilai kurang optimal dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat. Sebenarnya Tabanan tidak pernah kekurangan air kalau bisa kita kelola dengan baik. Kenapa seperti itu? Karena kita mengambil airnya di hulu, bukan di hilir. Air yang terbuang ke laut masih banyak sekali. Kenapa air bisa terbuang ke laut? Sedangkan masyarakat di Tabanan khususnya kekurangan air. Semestinya dari pihak PDAM itu mengambil airnya semestinya di hilir, bukan di hulu. Contoh satu, di Sudimaro sudah ada bendungan yang sangat luas. Memang itu diperuntukkan untuk air untuk masyarakat Tabanan. Sampai sekarang belum terrealisasi dengan baik dan belum pernah disentuh. Itu memang dana dari pusat dan sampai sekarang belum pernah tersentuh. Maka daripada itu, apabila kami diberikan kesempatan oleh masyarakat Tabanan untuk menjadi Bupati Tabanan, kami akan kelola penuh air itu. Sehingga masyarakat Tabanan tidak akan pernah kekurangan air. Baik musim hujan walaupun musim kering. Karena air yang sangat berlimpah itu mengalir ke laut, terbuang ke laut. Sampai detik ini air itu masih terbuang ke laut. Artinya apa? Tata kelola untuk PDAM menurut kami kurang bagus. Dan terima kasih, air sesungguhnya perputaran dari laut menuju gunung harus kita kelola dengan sebaik-baiknya. Segala permasalahan yang terjadi di setiap wilayah harus diawali dengan tata pemerintahan, tata kelola birokrasi, dan tata kelola pengguna dengan sebaik-baiknya. Asungkara kami diberikan kepercayaan untuk ngayah pada masyarakat Tabanan, semua pasti bisa kami lakukan. Terima kasih. Sementara itu, Paslon 2 menegaskan bahwa Kabupaten Tabanan memiliki potensi sumber air melimpah. Pengelolaan air harus mempertimbangkan pertumbuhan penduduk. Dengan perencanaan yang telah disusun, Paslon 2 yang calon bupatinya merupakan petahana, yakin Tabanan akan mampu memenuhi kebutuhan air hingga puluhan tahun ke depan. Bicara tentang air, bahwa selama ini pengalaman kami di pemerintah Kabupaten Tabanan, dan kami sering diskusi dengan PDAM, bahwa saat ini, hari ini, Kabupaten Tabanan tidak kekurangan air. Kenapa demikian? Karena sumber-sumber air yang sangat potensi ada di Kabupaten Tabanan. Kita memiliki Danau Beratan, kita memiliki Gunung Batu Karu yang menyimpan air begitu banyak. Dan buktinya,
PDAM selalu mengelola air dari hulu, tengah, dan hilir. Kami mengerti dengan pertumbuhan penduduk, di mana jumlah penduduk Kabupaten Tabanan saat ini 460.000, sudah barang tentu kebutuhan air pasti akan meningkat. Kita di Kabupaten Tabanan bukan memikirkan saat ini mengenai air, tapi bagaimana memikirkan 5, 10 tahun, bahkan 50 tahun ke depan. Kami dan PDAM sudah merencanakan melalui Bappenas Pusat, di mana PDAM melakukan sebuah terobosan, sudah membuat perencanaan dan sudah membeli lahan di Desa Sudimara, di mana sungai yang sebesar itu, yang Sungai Sudimara yang ada di Yaganel, ditahan sehingga kurang lebih perencanaannya 280 miliar. 80 miliar sudah dikucurkan, direalisasikan dananya. Itu akan menampung untuk masyarakat Tabanan, bukan 5-10 tahun, bahkan 50 tahun ke depan. Astungkara, kebutuhan air di Kabupaten Tabanan pasti bisa dipenuhi. Kenapa demikian? Karena Tabanan, kita ketahui bersama, Tabanan ini penyangga Denpasar. Maka dari itu, kebutuhan air akan aman di Kabupaten Tabanan. Terima kasih. Debat perdana ini berlangsung dinamis dan penuh antusiasme dari kedua paslon. Mereka tak hanya memaparkan program kerja, tetapi juga saling merespons gagasan lawan dengan argumentasi yang menarik. Debat ini diharapkan dapat membantu masyarakat Tabanan dalam menentukan pilihan pada Pilkada 2024, dengan mempertimbangkan visi misi serta komitmen yang disampaikan masing-masing paslon untuk masa depan Tabanan. Puspawati dan Heri melaporkan.